Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kuasa Dunia, teman-teman. Hari ini kita membahas ya kedua aplikasi lagi ya, yaitu aplikasi favorit ya, yaitu P-Network dan BTCS Mining, teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum melakukan penambangan, saya sarankan untuk segera di-download dan ditambang ya, segera registrasi ya. Terutama untuk BTCS Mining, teman-teman. Mengapa ya? Karena BTCS Mining akhir Desember itu penambangan uh, mungkin bukan akhir tapi kisaran bulan Desember ya, penambangan melalui Android itu ditutup ya. Setelah itu kita harus melakukan penambangan node yang tentunya memerlukan biaya yang lebih tinggi ya untuk melakukan penambangan. Jika kita kelasnya kantong kita pas-pasan ya, kantong uang kita pas-pasan, maka nantinya kita sulit untuk melakukan penambangan. Nah, sekarang masih diberi peluang melakukan penambangan gratis melalui Android, maka silakan download ya dan segera lakukan penambangan ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Sebagai informasi bahwa BTCS Mining ini ya itu menggabungkan antara teknologi yang ada pada Bitcoin, teknologi POW ya, Proof of Work, kemudian didukung dengan smart contract ya yang ada pada Ethereum, dan ditambah lagi dengan teknologi Satoshi Plus dan Web3 ya. Tidak kebayang seperti apa canggihnya, teman-teman ya. Maka banyak yang memprediksi harganya nanti akan sangat tinggi, teman-teman ya. Bisa mencapai $1.000 ya. Namun tentu untuk mencapai harga di sana ya setinggi itu tentunya melalui proses, teman-teman ya. Tidak semata-mata langsung tinggi ya. Kita lihat saja nanti perkembangannya ya. Apakah bisa langsung tinggi atau memerlukan waktu ya, seperti itu. Namun pada intinya ada sebuah keunggulan pada BTCS Mining ya, yaitu teknologinya yang sangat luar biasa, teman-teman ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa teknologi BTCS Mining itu sebagai penyempurna daripada Bitcoin ya. Nanti kita lanjutkan. Nah, kita kembali ke Pi Network dulu ya. Untuk Pi Network, saya juga meyakini bahwa koin ini nantinya akan sangat berharga ya, karena ditinjau dari segi tujuannya ya. Kedua koin ini antara Pi Network dengan BTCS Mining ini memiliki tujuan yang berbeda ya, berbeda arah, teman-teman ya. Jika Pi Network ya itu bertujuan sebagai fasilitator perdagangan antar lintas benua ya, nantinya sebagai alat barter lah, seperti itu lebih tepatnya ya. Sedangkan BTCS Mining ini sebagai untuk ya, diciptakan untuk menciptakan sistem atau tatanan keuangan yang secara terdesentralisasi, seperti itu, teman-teman ya. Nah, sepertinya BTCS Mining ini diciptakan untuk ya menyempurnakan apa kekurangan-kekurangan yang ada pada Bitcoin ya, karena ada yang bilang Bitcoin itu sebagai sebuah uji coba yang sangat sukses ya dari Satoshi Nakamoto. Maka sekarang diluncurkan lagi BTCS Mining, Bitcoin Satoshi ya. Nah, itu ada dua versi, ada yang mengatakan itu adalah dibuat kembali oleh Satoshi Nakamoto, namun ada juga yang mengatakan bahwa itu dibuat oleh orang-orang atau ahli-ahli exchange ya, pemilik exchange yang bekerja sama, yang mereka ya berniat untuk menciptakan dunia kripto yang berkelanjutan dan intinya berkelanjutan ya. Dan mereka mengakui sebagai penggemarnya Satoshi Nakamoto. Ada yang bilang seperti itu, teman-teman. Tapi pada intinya teknologi yang ada pada BTCS Mining itu adalah sangat luar biasa ya, dan bertujuan untuk menciptakan exchange yang berkelanjutan ya, kripto yang berkelanjutan. Nah, untuk Pi Network sendiri, teman-teman, saya meyakini bahwa nantinya ini akan sangat berharga jika ya
P-Chain Mall ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri itu benar-benar terwujud dan kedepannya diharapkan yang ditampilkan di P-Chain Mall itu benar-benar barang-barang yang real, yang ada harganya ya. Karena sekarang masih uji coba, maka semua dimasukkan di situ ya. Nah, kita berharap meskipun barang di sana di P-Chain Mall itu barang-barang kecil ya, namun itu bisa membentuk ekosistem harga ya. Seperti misalnya tidak perlu besar-besar ya, sapu lidi ya, kemudian pancing ya, itu barang kecil-kecil. Namun diharapkan vendor-vendor yang upload di sana ya, berjualan di sana itu benar-benar barang real nantinya ya, dan diperdagangkan secara real. Itu baru akan terwujud ya harga pi ya ke depan seperti itu. Tidak harus bergambar mobil ya seperti itu. Yang penting barang kecil ketika dibeli dengan Pay Network itu benar-benar real ada, benar-benar pengirimannya dikirim lah seperti itu. Nah, itu akan terbentuk ya. Saya yakin nantinya akan ke sana ya. Tujuan daripada P-Chain Mall, baik P-Chain Mall Indonesia, P-Chain Mall Cina, P-Chain Mall internasional ya. Saya yakin akan ke sana. Namun juga diperlukan sebuah konsensus ya. Konsensus ini tidak per negara, teman-teman. Harusnya konsensus ini adalah seluruh negara secara global ya. Jadi terwujudlah satu harga ya. Jika konsensusnya $314, maka seluruh dunia harus $314 ya. Jika berbeda-beda maka akan menjadi masalah tersendiri. Namun jika konsensusnya eh, secara global itu satu harga, maka ini akan menjadi kekuatan bagi P-Chain Mall ya, bagi Pi ya, bagi koin Pi, teman-teman. Nah, karena koin ini ya harganya ditentukan oleh komunitas secara bersama-sama, maka komunitas itu juga ketika menentukan harga eh, harus mau ya menghargai koin itu. Nah, seperti itu. Misalnya Pi ini dihargai dengan $314, maka kita juga harus berani ya menukar uang kita dengan koin $314 dan melakukan jual beli dengan nilai itu ya, seperti itu. Jangan hanya mau kita membeli saja, namun ya kita juga mau menjual barang kita dengan harga seperti itu ya. Maka saya prediksi nantinya awal-awal orang akan sayang ketika melakukan penjualan barang-barang dengan barang itu. Namun lama-kelamaan dimulai dari barang kecil-kecil ya, saya yakin dan itu barangnya real ada, lama-lama akan merambah kepada barang yang besar-besar ya, seperti sampai kepada mobil. Apalagi saya prediksi ya, koin ini kan jumlahnya sekitar 100 miliar ya, dan 20% itu dipegang oleh pengembang. Nah, saya yakin itu bukan dipegang oleh pengembang untuk pengembang, teman-teman. Namun saya yakin itu diedarkan juga oleh pengembang untuk perusahaan-perusahaan besar agar mau bekerja sama dalam membantu ya, membantu eh, pembentukan ekologi harga Pi Network ini ya. Saya yakin ke situ, teman-teman. Ya. Nah, nantinya ketika Pi Network ini benar-benar terwujud ya sebagai alat barter, maka saya yakin perkembangannya, kenaikan nilainya akan sangat luar biasa. Karena untuk di Indonesia saja itu untuk memenuhi volume perdagangan itu memerlukan uang triliunan, teman-teman. Nah, sedangkan ini kelasnya kelas global targetnya Pi Network ini. Ya, kelasnya global dan supply-nya hanya 100 miliar ya, teman-teman. 100 miliar koin ya. Maka ketika koin ini dipergunakan untuk ya alat barter ya, maka saya rasa ini koin ini terlalu sedikit jumlahnya sehingga untuk memenuhi perdagangan seluruh dunia itu harganya akan sangat luar biasa, teman-teman ya.
Saya yakin seperti itu. Dengan catatan koin ini harus ya mampu menjadi ya koin yang benar-benar untuk alat barter secara global. Nah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan akan banyak perusahaan-perusahaan besar yang bergabung ya sehingga lebih mudah membentuk ekosistemnya ya. Nah, di sini ada informasi kami akan menghapus semua data pengujian dalam beberapa hari ke depan dan hanya menyimpan beberapa data utama. Belanja real P akan segera hadir. Nah, ini yang diharapkan teman-teman ya. Ini informasi dari P-Chain Mall, maka belanja real akan segera hadir. Nah, ini yang diharapkan. Jadi nantinya yang diupload oleh vendor-vendor di P-Chain Mall itu benar-benar barang real ya. Sehingga apa? Sehingga ketika kita membeli barang di sana, barang itu akan benar-benar datang, teman-teman. Nah, itu yang diharapkan ya. Tapi saya melihat ini sangat serius lah dari pengembang P ini, teman-teman ya. Sangat serius. Perkembangannya sangat luar biasa dan beruntunglah teman-teman yang telah memiliki koin banyak ya. Nah, mudah-mudahan kita semua akan sukses, oke? Ya, jangan lupa terus melakukan penambangan baik P Network maupun BTCS Mining ya. Bagi yang belum memiliki penambangan antara kedua koin ini ya, silakan dilihat di kolom deskripsi ya, saya lampirkan di sana agar teman-teman tidak kesulitan ya mencari linknya ya. Mudah-mudahan kita semua sukses ke depan. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan salam penutup. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.